bukan akhlak yang mulia gitu. Kalau urusan duit gini ya. Ya, berarti sedekah saya nggak setuju gitu. Berarti tidak amanah itu berarti. Pertama nggak amanah dan dia sesat. Ya. Apakah ini cara-cara ini dibenarkan nggak dalam Islam itu? Saya takut khawatirnya ini nanti merebak ke masyarakat bahwa sedekah yang dimaksud itu benar. Nggak perlu kita kembangkan karena ini bahaya. Jadi konsep sedekah itu bisa menyesatkan masyarakat itu. TV kan nggak pernah cerita gitu. Tapi kalau di jamaah langsung dia ceritanya kan beda. Dan TV kayak cerita ya biasa. Orang mengenal jamaah melalui TV kayak orang baik-baik aja. Iya. Kayak orang berakhlak mulia, kayak orang soleh gitu, kayak kupluk gitu. Iya. Tapi kalau udah hadiahnya kayak preman loh. Pak Saiful bawa duit ke sini. Masih ada tadi? Tadi ada. Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. Ada punya mobil, motor? Motor. Oke. Sebentar. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Aji. Dan setelah saya melihat video Pak Puspo yang mana beliau diwawancari oleh Vivo Islam pada tahun 2015 lalu ya, saya mencari-cari bukti bahwa ada nggak video yang terdokumentasi atau diupload di YouTube atau yang lainnya ya, mengenai kesaksian beliau tentang Ustadz Yusuf Mansur dalam ceramahnya. Ya kalau di online, di TV-TV baik-baik gitu, tapi kalau di offline ya seperti preman menurut beliau. Dan di sini ada salah satu subscriber ya yang mengirim link ke saya, dan kemarin sudah saya tampilkan videonya, tapi cuman berupa potongan-potongan ya. Di sini ingin saya tampilkan full ya, supaya nanti saya tidak disangka sengaja memotong-motong video untuk tujuan tertentu ya. Dan inilah video ceramah Ustadz tercinta kita. Nah, meskipun ini video lama teman-teman, video ini masih beredar ya, dan kemudian buku-buku beliau juga masih beredar. Oleh sebab itu maka saya perlu menampilkan video ini ulang untuk dikoreksi kembali ya. Dan saya sudah berkonsultasi dengan Ustadz yang saya kenal. Tentu saja ini perlu diluruskan ya, karena meskipun video lama itu masih berpotensi untuk ditonton masyarakat ya. Buku-buku juga terus masih beredar sampai sekarang. Oke. Dan sekarang kita tonton videonya. Cuman saya agak bosan karena sudah nonton berkali-kali. Dan saya taruh juga linknya, sumbernya di deskripsi. Silakan nanti boleh di-download juga ya, untuk ya diceritakan ke anak cucunya. Karena ini penuh kisah yang ajaib sekali, ajaib, benar-benar ajaib ya. Dan bisa jadi dongeng sebelum tidur nanti. Tapi saya tinggal aja ya, karena saya udah nonton berkali-kali jadi bosan. Nanti ada beberapa part yang ingin saya komentari, oke? Saya putar videonya aja. Saya tidak seperti ibu dan bapak semua kenal ilmu sedekah dalam suasana banyak rezeki. Saya tidak seperti ibu bapak semua yang kenal dengan ilmu sedekah lalu ada modal. Dulu saya kenal ilmu sedekah dalam suasana saya sangat minus. Lah karena saya merasakan sedekah itu luar biasa, saya kemudian berjanji tuh sama Allah, saya bilang saya mau pasarin ilmu sedekah ke Indonesia. Saya mau kasih tahu semua orang bahwa sedekah itu Masya Allah. When we have one, we give to other. Allah will pay us 10 times or even more. Allah bahkan punya janji, Allah has his promise 700 times. 700 kali lipat Allah akan balas. Dan itu terjadi sama saya. Ya. Konsentrasi ke suaranya, jangan ke gambarnya. Ayo kita ngaji dulu, benar. Ya mundur. Iya.
Saya mengenal pertama kali ilmu sedekah itu ketika ada di penjara. Kaki saya tidak bisa kemana-mana, tangan saya juga terbatas, langkah saya terbatas, saya nggak tahu apa-apa. Tapi saya waktu itu merasakan sesuatu yang feel the experience yang luar biasa in giving. Saya pernah lapar, pengen makan, nggak ada makanan, tapi ada sepotong roti saya punya. Waktu itu saya tidur, saya taruh di bawah saya punya leher, kemudian saya ambil. Begitu saya mau makan, saya ngelihat semut berbaris gitu di dinding. Kemudian saya bilang sama semut itu, apa kalian mau roti yang saya ini punya? Kalau kalian mau, turun. Saya seperti dialog betul itu. Jadi saya punya meja gitu, punya balai dari batu, ya khasnya penjara lah begitu. Saya turun ke atas lantai, kemudian saya bilang sama itu semut, semut kalau mau ini saya punya roti, kalian turun sini. Saya taruh tuh. Luar biasa Pak, semut-semut itu turun. Semut-semut itu turun, kemudian dalam hitungan menit roti itu habis. Tinggal minyaknya saja. Yang saya ingat ketika itu, ketika saya kasih ini semut, saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ini lapar. Teman-teman saya gue lapar. Tolong berikan saya makanan. Biasanya kami makan itu pakai nasi cadongan disebutnya. Nasi pakai tahu, pakai toge. Tiap hari makanannya seperti itu. Tapi begitu kemudian saya memberi semut itu roti, Allahu Akbar. Allah ngasih saya dan teman-teman satu kamar sel itu Bu Selvi, itu 11 bungkus nasi padang. 11 bungkus nasi padang dengan harga setengah roti. Saya bilang gila nih. Saya tidak usaha, saya tidak kemana-mana. Saya ada di dalam doang. And Allah send his angel. Bawa itu malaikatnya datang ke saya punya kamar sel. Terus dia bilang, woi dapat makan belum? Dan sekedar diketahui ya, kami di dalam itu tidak pernah melihat lagi orang itu. Dia berbaju petugas, dia berbaju seragam, tapi sejak hari itu hingga hari-hari setelahnya dan saya keluar dari sana, nggak pernah ada itu petugas tersebut. Sehingga di kemudian hari saya yakin, wah ini mesti malaikat Allah. Saya kemudian berkenalan lagi dengan ilmu sedekah. Ketika saya keluar, saya dagang es di terminal Kalideres. Saya bawa termos es, isi 70 kantong plastik. 70 kantong plastik saya bawa ke terminal Kalideres, saya jualan di sana. Alhamdulillah hari pertama sukses berat. Cuman 5 yang laku. Saking suksesnya. So I was confused, saya bilang, waduh ini masih ada 65 plastics. Masih ada 65 kantong. Bahaya nih kalau kemudian tidak laku karena ini pakai santan. Malamnya saya mampir ke saya punya guru. Lalu beliau bilang begini sama saya. Tidak ke saya sih, ngomongnya ke semua yang hadir. Dia bilang, kalau orang dagang untung sedekah biasa. Orang kerja gajian sedekah biasa. Kalau mau luar biasa, sebelum untung sedekah, sebelum gajian sedekah. Saya waktu itu bilang sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau emang saya harus sedekah, berarti saya sedekah es kacang hijau nih. Waktu itu saya jualan es kacang hijau. Pagi-pagi sebelum saya berangkat ke terminal Kalideres, saya kasih itu 5 kantong kepada anak-anak kecil. Saya bawa ke terminal Kalideres itu 60 kantong. 60 kantong saya bawa ke terminal Kalideres.
And then kemudian saya menantikan keajaiban Allah. Alhamdulillah ibu bapak yang dirahmati Allah. Zuhur malah nggak ada yang laku. Satu pun nggak ada yang laku. Terus saya bilang sama Allah, ini gimana nih? Udah sedekah kok nggak laku? Ternyata memang saya disuruh sabar. Azan berkumandang, dan ini saya sering ceritakan di televisi. Awal perkenalan saya dengan ilmu sedekah. Azan berkumandang, kemudian saya masuk ke musola, termos es itu saya taruh di depan pintu musola. Lalu saya sholat di dalam. Saya sholat asik di dalam, rupanya orang masuk ngambil es saya, keluar ngambil es saya. Masuk ngambil es saya, keluar ngambil es saya. Begitu saya selesai sholat, saya keluar, alhamdulillah Pak, habis itu. Esnya habis. Copot jantung saya. Ya Allah, ini siapa yang makan? Dari pintu, dari balik musolanya masih ada di Terminal Kalideres. Ada seorang anak muda menyapa saya. Dia bilang, Mas, tadi aku yang jualkan. Tolong periksa duitnya, mudah-mudahan pas. Saya cek Pak, 60 kantong saya ingat saya bawa. Satu kantong 500 perak dikali 60 kantong itu 30.000. Tapi di termos es saya itu 55.000. 55.000. Belajar lagi saya tuh sedekah yang kedua. Yang pertama semut, saya ngasih setengah roti tapi dapat 11 bungkus nasi padang. Peristiwa yang kedua adalah saya sedekah 5 kantong. 5 kantong itu 5 kali 500, 2.500. 2,500 I gave to Allah SWT. And you know, Allah pay me 10 times. I got 25,000 rupiah. Masya Allah. 25.000 ditambah 30.000, 55.000. Saya tuh terkejut. I was shocked that time. Saya bilang, wah gila ya. Kalau begini terus bisa kaya nih, saya bilang. Oh iya ya, saya sadar betul. Ketika orang lain bilang, masa sedekah pengen kaya? Oh saya sadar kalau saya emang pengen. Emang enak apa? Hidup susah tuh nggak enak. Karena itu Allah ngasih tahu kalau pengen keluar dari kesusahan, begini caranya. Jangan memusuhi kekayaan, tapi bersahabatlah dengan kekayaan. Saya bilang sama Allah, saya bilang, ngasih 5 aja begini nih. Bagaimana ngasih 60? Hari kedua Pak, hari ketiga saya bawa itu termos es saya. Tapi saya panggil anak-anak yang kemarin dapat 5 tuh, saya panggil, sini. Abang pengen ngasih bukan 5 kantong, tapi abang pengen ngasih nih termos es. Kalian yang jualan nih termos, ambil uangnya. Jadi 1 termos, 2 termos, semua saya sedekahkan. Saya cuma ngitung begini, kalau bagi 5 aja, bagi 5 saja, udah 55.000. Bagaimana saya ngasih 70? 70 kali 500, 35.000. 35.000 dikali 10, 350.000. Jadi modal-modalnya saya kasih itu. Amat termos-termosnya. Alhamdulillah Bu Selvi, hari keempat saya udah gak bisa dagang lagi. Karena termosnya saya bagi. Ini saya bilang dalam ilmu sedekah disebutnya quantum changing. Quantum changing tuh begitu. Kalau saudara mau hebat, sedekahlah 10%. Tapi kalau mau lebih hebat lagi, tokonya saudara sedekahin. Insya Allah kalau tokonya saudara sedekahin, saudara nggak bisa dagang lagi. Karena tokonya udah dibagi buat orang lain. Tapi apa yang terjadi? Saudara akan punya properti, barisan toko-toko, saudara yang punya, subhanallah. Saya belajar lagi ketika saya pengen kemudahan dari Allah. Someday saya ngasih ceramah, kemudian salam-salaman. Begitu salam-salaman, ada seorang yang bilang begini, Ustadz, ente nggak punya mobil ya? Saya bilang saat itu, iya Pak, nggak kepikiran saya sama mobil.
Beli dong, pakai ilmu sedekah. Berapa harga mobil, kaliin 10%. Saat itu saya seperti dapat challenge ya, seperti dapat tantangan saat itu. Saya bilang sama orang ini yang kemudian dikenal dengan nama Cahyawan, dan sahabat saya ini juga orang gila sedekah. Sekarang penghasilannya omsetnya 200 miliar satu tahun. Beberapa tahun yang lalu saya bercanda sama dia, oke Wan, ntar saya sedekah dah. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, Dek, ada nggak duit 3 juta? Buat apa kak? Mau beli mobil. Istri saya bingung, di mana ada mobil 3 juta? Belinya bukan di toko, tapi belinya sama Allah. 3 juta bagiin aja udah. Nanti tanggung jawab Allah, datengin mobil kita. Istri saya bilang, setuju. 3 juta dia cari sama saya, kira-kira 2 hari ketemu. Kita bagiin dah tuh. Alhamdulillah, kira-kira 2 minggu habis peristiwa itu, ada teman saya datang. Ustaz, bayarin dong mobil aneh. Bayarnya kapan aja, Ustaz mau. Kapan aja, Ustaz punya. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Terus tapi kan ini harus bayar. Saya menghibur diri. Saya bilang sama istri saya, Allah kan ngasih kita pakai dulu, bayarnya kapan saja. Kejar sama Allah supaya kita dapat itu duitnya. Alhamdulillah Pak. Dikejar kemudian, bukan dikejar dengan nyari duit, tapi dikejar dengan sedekah lagi. Ada duit sedekah, ada duit sedekah, ada duit sedekah. Orangnya datang, apa dia bilang? Ustaz, ana lagi ngelakuin tanah. Punya temen gak? Kalau ada, Ustaz gak usah bayar deh mobilnya. Wah, saya bilang, luar biasa nih. Mulailah perjalanan lagi saya tuh, sedekah lagi. Saya bilang, mudah-mudahan nih tanahnya laku. Alhamdulillah Pak, itu tanah laku tapi tidak lewat saya. Orangnya datang dia bilang, Tat, tanahnya udah laku. Oh, udah laku? Iya, alhamdulillah. Ini doa antum juga nih. Ya udahlah, saya udah janjikan sama ente, kalau ini tanahnya laku, lewat tangan ente, mobilnya gratis. Nah sekarang karena tanahnya laku lewat orang lain, tapi karena anak cinta sama antum, Zat, udah antum gak usah bayar nih mobil. Subhanallah. Setelah lunas, saya bilang sama istri saya, Mah, jangan lama-lama nih pakai mobil tua nih. Ini mobil tua jangan dipelihara. Sudah koin lagi. Jadi Ford tahun 91 saya sedekahin lagi. Alhamdulillah kemudian dapat mobil Estim saat itu. Keren Estimnya pada zaman itu, ada CD-nya, ada joknya kulit, segala macam. Begitu Estim selesai, sebagai anak muda saya pengen Escudo waktu itu. Saya bilang kalau pakai Escudo keren nih kayaknya. Mobil Estimnya saya telepon tuh Cahyawan yang dulu bilang, Tat kalau mau mobil sedekah aja. Saya telepon dia, Wan, saya kirim mobil saya ya ke ente. Ustaz udah pakai mobil, udah 2 kali ganti saya bilang. Udah 2 kali ganti, udah saya kirim ke ente dah. Saya kirim tuh mobil itu Bu Selfie. Saya kirim mobil itu, kemudian ada subhanallah ditawarin mobil Escudo 2.0 injection. Itu prosesnya nggak pernah lama, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan selesai. Begitu Escudo 2.0 injection selesai, sebagai anak muda saat itu, sekarang sudah agak tuaan nih. Sekarang udah 36 ya. Dulu masih 20-an umur. Waktu itu saya bilang sama Allah begini, ya Allah saya pengen Mercy nih. Kayak apa rasanya pakai Mercy ya? Gitu. Saya mengenal satu ilmu, jangan nabung. Nabung tuh lama. Nabung tuh lama Pak. Ente mau tanah nih,
300 juta. Bisa nabung 30 juta sebulan. Kira-kira berapa bulan saudara akan bisa beli tanah 300 juta ini? Berapa bulan? Nggak mungkin 10 bulan. Karena bulan ke-10 udah naik lagi tanahnya. 30, 300 kan? Bawalah ke yang punya tanah. Begitu dibawa ke yang punya tanah, apa kata yang punya tanah? 300 juta itu 10 bulan yang lalu, Pak. Kalau sekarang udah 500 juta. Jadi gimana caranya kalau pengen punya tanah? Ada 30 juta, bagiin aja udah. Insya Allah tanah itu kebeli sama orang lain, Pak. Tapi saudara akan saksikan, orang itu bangun rumahnya, di fullin furniturnya, tiba-tiba dia datang ke ente. Mas, aku mau ke Surabaya ya, tolong jagain rumahku dong. Apa yang ada di rumah nikmatin saja. Tapi saya punya istri, Mas. Kita dikontrakan misalkan. Ya bawa aja istrimu. Tapi saya punya anak, Mas. Ya bawa aja anakmu. Pokoknya itu rumah seperti rumahmu sajalah. Selama saya ada di Surabaya, masuklah kita kemudian ke dalam rumah itu dengan harga 1 kali sedekah saja 30 juta. Subhanallah. Sampai di dalam rumah itu, apa yang harus saudara lakukan? Berdoa. Orang itu jangan pulang-pulang. Ya Allah, jangan sampai orang ini pulang. Tapi benar, sedekah terus. Nanti orang itu akan telepon ke ente. Mas, rumahku cocok gak? Cocok, Mas. Pas sama saya ini. Ya kalau cocok bayarin saja. Ada berapa duitnya, kamu transfer ke rekening saya. Subhanallah. Lah saya pengen tuh punya Mercy, tapi males nabung. Kenapa? Enggak bakal ke Uber. Saya ingat itu 2000 berapa itu ya. Bismillah saya izin sama istri, mah kita sedekahin nih Mercy ya. Kita sedekahin ini Escudo. Escudo tuh harganya waktu itu 170 juta. Bismillahirrahmanirrahim, saya sedekahin tuh Escudo. Saya bilang sama Allah, saya pengen Mercy. Orang lain bilang pamrih, saya bilang iman. Orang lain bilang gak ikhlas, saya bilang karena percaya. I believe, I trust you ya Allah. So I give you. Subhanallah. Alhamdulillah. Dapat kira-kira 2 minggu. Ada teman saya dari Kediri datang. Bawa Mercy tahun 88. Saya udah ada rasa nih. Lagi ngomongin Mercy. Kok ini ada Mercy tahun 88. Jangan-jangan Mercy ini yang buat saya. Saya langsung ngangkat tangan ke langit. Saat itu saya bilang, jangan yang 88 dong. Enggak bener nih. Masa 170 juta 88. Hitungan saya kan 170 juta kali 10 1,7 miliar kan. Tapi emang rezeki ya. Rezekinya udah segitu-segitu. Nah, apa kata Pak Joko ke diri? Ayo Tat, temenin saya. Kemana? Saya mau steam mobil ini. Ngapain saya ikut? Udah, saya punya kejutan buat ente. Udah saya tungguin mobil tuh di steam. Setelah selesai, dia salaman sama saya. Tat, saya punya hadiah buat ente, mohon diterima. Ini mobil Mercy saya buat ente. Oh, dia bilang. Escudo 170 juta jadi Mercy tahun 88. Dia bilang. Saat itu saya setengah bilang sama Allah begini. Iya sih, salah saya nggak nyebut tahun gitu kan. Tapi masa nggak paham? Begitu saya bilang. Masa nggak paham? Ini Mercy tahun 88, harganya 55 juta. Ya Allah, akhirnya ibu bapak yang dirahmati Allah, saya tidak mau pakai Mercy ini. Orang pertama yang saya kasih Mercy ini adalah ayah saya. Jadi saya langsung bawa ke rumah ayah saya bilang, ayah, ini saya punya Mercy buat ayah aja. Alhamdulillah sama ayah saya nggak dipakai itu Mercy. Apa dia bilang? Ayah pegawai negeri, masa pakai Mercy sih? Akhirnya 2 minggu balik lagi tuh Mercy. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah kemana nih saya mesti sedekah? Sedekah tuh susah loh. Emangnya situ pikir sedekah itu begitu aja gitu? Enggak, bisa jadi nggak ada yang nerima juga. Ini Mercy Pak, ada
legalnya Agim waktu itu, bilang sama saya, Tat, saya butuh bantuan nih. Butuh bantuan apa? Saya perlu duit 40 juta. Ah, bener. Sini datang. Dia datang. Terus saya bilang, punya duit tapi saya punya Mercy. Mercy tahun berapa, Tat? Tahun 88. Insya Allah masih laku lah 50 juta aja mah. Saat itu ya. Dah, dia datang ke rumah, saya kasih kuncinya, saya kasih BPKB-nya, saya kasih SNK. Dia bilang, Tat, saya mesti bayar gimana? Ente tetap bayar seharga ini Mercy, tapi bayar sama orang lain. Karena saya udah hitungan sedekah. Begitu dia pergi dari rumah saya langsung sujud. Akhirnya nih Mercy nggak ada juga, saya bilang. Kira-kira 3 hari sudah seneng, dia datang lagi. Ustadz, nih Mercy susah dijualnya. Saya nggak jadi minjem. Ya, saya bilang, aduh nih Mercy balik lagi. Kapan gue punya yang baru nih? Tapi ternyata saya salah, Pak. Saya salah. Ternyata saya salah. Itu Mercy tahun 88 cuman DP dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira dapat 2 minggu, 3 minggu saya diundang oleh seorang pengusaha di Solo. Saya kebetulan punya kemampuan ngerapin keuangan, punya kemampuan ngerapin perusahaan. Salah satu kelebihan yang Allah kasih ke saya. Dia tahu saya diundang ke beliau, dia bilang, Tat, rapiin keuangan saya, Tat. Rapin, ini saya punya perusahaan. Oke, saya bilang fine. Ternyata dia senang sama saya. Terus dia bilang sama saya, pulangnya kapan? Pulangnya besok. Mana tiketnya? Ini tiketnya. Itu tiket dirobek, Bu. Dirobek tiket itu. Loh, Pak, kok dirobek? Ana pengen ngomong sama ente malam ini. Udah jangan pulang sore ini, karena kita ngobrol malam ini. Loh, tapi ntar saya pulang gimana? Udah, nanti saya mau kasih hadiah kamu. Saya mau kasih hadiah Mas Yusuf, tenang aja, pokoknya besok aja. Besok paginya, Pak, saya diajak ke garasi dia. Orang ini memang super kaya saat itu ya. Saya sedikit mengenal orang-orang kaya, jadi ngelihat yang ini luar biasa. Dia punya mobil tuh 32. Karena showroom mobil. Dia buka 4 garasi pribadi dia. Nampaklah di depan saya mobil Alphard, Mercy terbaru, BMW terbaru, sama Accord VTHL 2005 itu baru. Apa dia bilang? Mas Yusuf, sebagai bayaran Mas Yusuf bantu saya, pilih saja 4 mobil ini, yang mana yang Mas Yusuf mau. Subhanallah. Saya agak-agak jaim waktu itu. Saya bilang, yang paling murah yang mana? Yang paling murah yang ini, Mas, Honda VTHL. Ini harganya 365 juta. Oke, saya bilang sama Allah, dah gak apa-apa dah. Yang ini aja nih, dibayar 2 kali kan, 170 kali 2, kira-kira begitu. Saya bilang sama Allah, ya Allah, yang ini aja dah. Saya bilang sama nih teman Chinese nih, udah bayar gue yang ini aja. Ya udah, ambil. Langsung sore itu saya bawa mobil itu ke Jakarta. Sampai Jakarta saya bilang sama Allah, maafin saya yang sudah menolak pemberian engkau. Maafin saya yang sudah kecewa dengan bayaranmu ya Allah. Maafin saya yang sudah sempat buruk sangka terhadapmu. Saya ngasih 170 juta, dapatnya Mercy tahun 88. Sebagai bayarannya ya Rob, Mercy inilah yang akan saya tahan. Lalu Honda VTHL inilah yang kemudian saya uangkan, dan uangnya menjadi pesantren bebas biaya pertama saat itu. Tapi memang tidak bohong, nggak bohong. Suatu hari kalau cerita mobil, ya saya kenapa cerita mobil, karena Bu Selvi luar biasa sekali sedekah malam ini Mercy CLS beliau. Tepuk tangan buat Bu Selvi. Ya, mengingat waktu itu saya pakai Serena. Serena itu, mobil Serena untuk ukuran Ustadz, ini udah super mewah. Tapi tahun 2006 anak saya sakit jiwa.
Sakit pikiran anak saya. Yang pertama yang namanya Wirda. Mendadak dia tidak bersyukur saya punya Serena. Mendadak dia tidak bersyukur kami punya mobil Serena. Karena datang satu om, namanya Om Hidayat, asal ke rumah bawanya Alphard. Anak saya diajak jalan pakai mobil Alphard ini sama Hidayat ini. Begitu pulang ke rumah, anak saya langsung sakit tuh jiwanya. Apa kata anak saya? Pak, mobil kayak si om dong. Dipencet kelihatan bulan, Pak. Maksudnya sunroof. Terus Kumi bisa lari-larian, Pak, di mobil. Mobilnya gede. Pak, ayo dong, Pak, beli Alphard. Saya diemin, saya bilang, Kak, yang bersyukur jadi anak mah punya Serena tuh udah paling top. Tapi si Om Hidayat datang lagi, makin celeng anak saya. Akhirnya satu waktu, Pak, lagi sholat begitu maghrib, saya bilang sama anak saya, Wirda benar mau bilang, iya Pak, biar bisa kayak si Om itu. Ya sudah, kakak tahu caranya supaya dapat mobil Alphard, tahu caranya. Luar biasa, Pak. Saya bangga sekali sama anak saya. Apa kata dia? Tahu, Pak, sedekain Serenanya, nanti datang Alphardnya. Sedekain mobil Serenanya, nanti datang Alphardnya. Saya bilang bingo, betul. Ya sudah, ayo kita sedekain di Serena besok. Langsung saya telepon, dapatlah Haji Mulyadi yang sekarang menjadi salah satu komisaris di Cipaganti. Saya telepon dia, Mul, lo lagi kesulitan duit kan? Lo datang sini, gue mau bantu lo, gue mau bagi lo. Bingung dia, Pak. Ustadz, ini saya mesti bayar gimana? Tetap lo mesti bayar harga Serena, tapi lo sedekain duitnya. Kalau lo udah ada duit, lo sedekain kemana kayak? Itu jadi sedekah saya kepada umat ini. Makasih Ustadz. Saya melepas Serena itu pergi, ini anak saya ini saya pegangin. Begitu Serena menghilang dari pandangan kami, anak saya yang bilang, welcome my Alphard, dia bilang. Ini anak saya loh. Wirda tuh waktu itu 6 tahun. Dia bilang, welcome my Alphard. Saya bilang, hah? Kak, kok bisa ngomong begitu? Iya Pak, kan kalau garasinya ada mobil, Allah bilang, buat apa mobil? Ong di garasi ada. Sekarang garasi kita udah nggak ada mobil. Berarti Allah akan segera kirim Alphardnya. Subhanallah. Hidayat datang lagi. Datang lagi. Dia baru sadar kalau saya nggak ada mobil. Tidak ada yang mengarahkan pola pikir Hidayat. Tidak ada yang mengarahkan dia punya perasaan. Nggak ada. Semua Allah saja. Tiba-tiba dia nanya begini sama saya. Suf, kemana mobil Serena ente? Kalau saya jawab, saya sedekain, saya jadi nggak ikhlas nih. Saya cuma bilang sama dia, lagi ke Maerot Ji. Maerot ngapain? Biar tambah gede. Biar tambah panjang. Ente sedekain Serenanya. Ya begitu dah. Pokoknya mah doain aja. Oh ya udah, aneh naik taksi aja. Mobil Alphardnya ada tinggal di sini. Jangan Ji, udah bawa aja mobil Alphardnya. Nggak apa-apa kok. Aneh masih ada Mercy kok yang 88 tuh. Wah, udah. Ente nggak boleh nggak punya mobil yang gede buat keluarga. Saya bilang sama dia, ntar dulu nih, ini make doang apa gimana? Kata si Hidayat begini, pokoknya buat antum, pakai sampai rusak. Saya nggak mau jaim, langsung saya taruh tangan saya. Oke, makasih semua. Kembali istri saya mengingatkan, apa kata istri saya? Ayo, jangan lama-lama pakai Alphard. Jangan lama-lama pakai dunia. Dunia itu kalau lama-lama akan merusak hati dan pikiran. Lalu istri saya bilang, Pak,
Kita make kira-kira 6 bulan paling lama. Setelah itu biar gantian sama Allah. Alphard itu kemudian saya belah. Kita belah, kita bagi 2. Separuh kemudian buat Allah, separuh saya beli mobil yang lebih rendah. Masih di 2006, lompatannya besar sekali. Saya kemudian dapat kontrak menjadi bintang iklan termahal saat itu. Dengan nilai kontrak 2 miliar rupiah. Subhanallah. Saya mengingat perjalanan sedekah akhirnya mengantarkan saya seperti itu. Buat saya pribadi, testimoni cuman sebagai lab saja. Bahwa ini Allah SWT punya janji enggak pernah bohong. Allah punya janji tidak pernah bohong. Tahun 2006, ini sudah mau selesai ini ceramahnya. Tahun 2006 saya ngantongin itu kontrak 2 miliar rupiah. Bayarin utang 1,4 miliar, sisa 600 juta. Saya ngomong tuh sama istri saya, nih 600 juta mau dipakai buat apa? Buat beli rumah, beli mobil. Apa kata istri saya? Nolin aja pak, nolin aja, buat Allah aja. Siapa tahu ini bukan 2 miliar yang terakhir, tapi menjadi 2 miliar yang terus menerus akan begini. 600 juta kemudian saya nolin atas perintah istri saya. Jadilah pesantren bebas biaya kedua. 1 tahun berikutnya Allah memberi saya kontrak yang lebih besar lagi. Saya tanda tangan sama satu stasiun dengan nilai kontrak 9 miliar rupiah. Wah. Lihat runtutannya. Terakhir 600 juta. Tapi saya punya kontrak sebesar 9 miliar rupiah. Saya bilang, wow gila. Saya bilang. Makanya saudara, kalau saudara punya modal, berinvestasilah di jalan Allah. Saudara investasi di SMC aja udah banyak bonusnya. Tapi mana lagi kemudian investasi di jalan Allah? Kecuali saudara tidak punya modal. Kalau tidak punya modal, pakai senyuman, pakai pikiran, pakai rasa, jadi orang baik, dan seterusnya. Saya mengingat, saya pernah berhenti jadi ustadz. Jadi tahun 2008, saya menyatakan diri berhenti jadi ustadz. Ada ya, pensiun jadi ustadz gitu. Tapi itu terjadi sama saya. Saya umumkan ke pesantren, saya bilang, pesantren, anggap aja gue udah mati ya. Gue mau berhenti, gue mau keluar. Tolong pesantren diurus. Saat itu saya ngantongin $200.000. Maaf pak, saya sampai sekarang ini bertahan. Tidak pakai sekretaris, tidak pakai manajemen, tidak pakai ajudan. Kalau permintaan ceramah satu-satunya ya lewat handphone saya. Dan kita tidak mencari duit lewat ceramah, melainkan lewat usaha. Saya punya $200.000 dari usaha saya. Dengan $200.000 ini, saya pengen hidup di kampung, ceritanya begitu. Saya bilang sama istri saya, yuk kita pindah ke desa, kita jadi petani saja. Dengan $200.000 atau ekuivalen dengan 2 miliar saat itu, saya yakin sekali kita udah hidup tenang. Di luar kebiasaan istri saya bilang begini, iya pak, yang $200.000 tolong dikunci ya, jangan dipakai, jangan disedekahin. Udah cukup kita sedekah, jangan disedekahin. Ini aneh, karena istri saya tuh selalu nomor 1. Saya udah kayak begini, masih kalah sama istri saya. Kalau cerita tos-tosan, wah istri saya udah paling gila. Tapi saat itu dia ngomong, bener nih, jangan disedekahin lagi. Udah yang ini buat kita. Saya berangkat terbang ke Lombok, saya beli pulau saat itu di sana, di Gili Trawangan. Sorry nih ya, banyak duit soalnya. Bukan main, sombong bener.
Saya datang ke Gili Trawangan, saya liburan, kemudian dari sana saya kirim berita ke Jakarta, I'm quit. Saya berhenti. I quit, saya bilang saya berhenti. Tapi teman-teman di pesantren bilang, ya Allah Ustadz, pesantren masih baru, jangan berhenti dulu. Ntar kita nggak punya bapak lagi. Udahlah, jalanin aja pesantren, masa iya nggak bisa sih. Tapi kemudian hati saya luluh. Saya bilang sama teman-teman pesantren, oke deh, kalau gitu nanti saja. Kebetulan waktu itu kita punya acara besar, tanggal 14 Juni tahun 2008. Kita mengundang 3.500 perwakilan dari seluruh tanah air ada di pesantren. Apa kata teman-teman di pesantren? Ustadz, kalau mau berhenti nanti saja tanggal 16. Jangan sekarang. Waktu itu tanggal 8 Juli 2008. 8 Juni 2008. Dah, karena tidak jadi berhenti, saya teleponlah Bank Mandiri Prioritas. Saya bilang sama Mandiri ini, saya nggak jadi berhenti. Rekening saya kebetulan ini rekening bersama. Maksudnya siapa aja boleh ngambil dari orang-orang tertentu di pesantren. Saya bilang sama Mandiri, sementara saya belum jadi berhenti, buka lagi akses buat 5 orang di pesantren. Rohim, Jamil, Hendy, ya, sama teman-teman yang lain. Terus saya beri kabar ke Jakarta, saya bilang terserah ente, kalau mau ngambil aja seperti biasa tuh di bank. Pokoknya duit aneh, duit pesantren. Kira-kira begitu. Tanggal 10 Juni saya pulang Pak. Tanggal 14 Juni berlangsunglah acara perhelatan akbar nasional. Anda tahu, tanggal 14 Juni selesai. Tanggal 15 Juni saya periksa rekening saya. Kan teman-teman ngambil nih buat pesantren tuh. Saya sudah kasih akses. Tanggal 15 saya periksa rekening. Nang, cek saldo dong. Unang ngirim ke saya SMS. Ada 30 juta Ustadz. Bayangin saudara, 2 miliar tinggal 30 juta. Saya marah, waktu itu marah saya. Saya bilang, ini anak-anak nih gila kali ya. 2 miliar masa seminggu habis. Emangnya buat apa sih? Saya telepon tuh. Hendy, lu ngapain lu? Duit seminggu langsung habis $200.000. Apa kata si Hendy, Rohim dan teman-teman? Iya Ustadz, kita ngaspal jalan. Beli kebun, dirubah jadi parkiran. Beli tanah belakang, dirubah jadi tenda dan segala macamnya. Aduh, saya bilang, gimana saya ngomong sama istri saya nih, duit tinggal 30 juta. Di sini saya memahami satu hal bahwa yang berkehendak atas sedekah itu sungguh bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali saya dan istri saya bilang, udah jangan disedekahin lagi. Ternyata duit tetap tinggal 30 juta. Saya waktu itu akhirnya pasrah. Saya bilang, ya Rob, kalau emang ini adalah kehendakmu, ya sudah, saya pasrah. Tapi gimana saya ngomong sama istri saya? Akhirnya karena pahit manis adalah istri, saya ngomong sama istri. Dek, maaf ya. Kenapa Kak? Habis ya duitnya. Masih ada sih 30 juta. Hah? Tinggal 30 juta? Iya, ya udah. Itu berarti ada 30 juta. Ya kita mulai aja hidup dengan segitu. Kita mulai aja hidup dengan 30 juta. Dulu juga nggak punya apa-apa. Kata dia begitu. Adem saya. Oh ya udah kalau gitu alhamdulillah. Berarti mama nggak marah nih. Pak nggak marah. Udah kehendak Allah katanya. Tapi ternyata Pak, 2008 itulah yang membuat saya kemudian bertambah-tambah nih soal sedekah. Anda tahu, tanggal 18 Juninya ada perusahaan operator seluler ngundang saya menjadi bintang iklan di sana, menjadi ambasadornya dia. Waktu itu yang bintang iklannya Luna Maya. Jadi Luna Maya sudah akan berakhir, lalu dipilihlah saya untuk menggantikan Luna Maya. Saya tidak perlu beritahu apa operatornya, saudara pasti tahu. Pitching selesai, dalam hitungan hari langsung saya disetujui. Udah, Ustadz jadi ambasador kita. Sampailah pada tahap kontrak. Begitu kontrak,
musyawarah soal kontrak, ada GM-nya dia, kemudian nanya begini ke saya. Ustadz, berapa nih kita harus bayar Ustadz? How much we should pay you Ustadz? Waktu itu saya cuma bilang begini, berapa ente bayar Luna Maya kaliin 10. Saya bilang saat itu, berapa ente bayar Luna Maya kaliin 10. Wow, mahal amat Ustadz. Iya, gue lebih mahal. Ini soal PD, saya bilang. Ini saya lebih mahal. Luna Maya berapa? Oh, itu rahasia, Ustadz. Kalau rahasia susah dong harganya. Gue nggak tahu dong kalau rahasia. Ternyata subhanallah Pak, bayarannya itu kira-kira $50.000. So, 10 kali lipatnya berapa kira-kira? $500.000. Dan subhanallah, dia bilang begini, kalau segitu mah harus langsung ke bapak katanya. Saya bilang, ya langsung aja. Ternyata kata bapak tuh gini, udah bayar aja. Subhanallah, $200.000 dalam hitungan kurang dari 2 minggu jadi $500.000. Istighfar saya. Ya Rabb, cukuplah sudah, cukup saya bilang. Udah selesai saya bilang nih. Sehingga sekarang nih kalau ada nolin lagi, ada nolin lagi, ada nolin lagi, nggak pernah berkurang. Subhanallah. Sampailah kita di penghujung acara saya. Nanti masih ada acara yang lain. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua berpikir. Berpikir. Siapa yang percaya bahwa Allah akan membayar 10 kali lipat? Masya Allah. Oke. Pak, siapa namanya Pak? Pak Saiful, sini Pak Saiful. Pak Saiful dari mana? Dari Batam, Pak. Batam, tepuk tangan buat Batam. Pak Saiful bawa duit ke sini. Tiket, Pak. Dikitnya berapa? Cukup beli tiket, Pak. Nggak tega jadinya. Beli tiket. Pak Anwar, boleh saya simulasi dikit? Boleh. Coba lihat duitnya. Nih, pegangin. $600.000. Masih ada tadi? Tadi ada. Lihat komposisinya, lihat. Ada 600, ada 20. Ada 600, ada 20. Biasanya kalau sholat Jumat, yang mana yang keluar? Yang 20.000, Pak. Nih, biasanya kita nih, naluri manusia nih, sedekahnya yang ini nih. Kita belajar sedikit ya sebelum saya akhiri. Kalau sedekahnya 20.000, sementara duitnya ada 620, jadi berapa duitnya? Kalau pakai teori dikali 10 kali lipat. Jadi berapa Pak? Bapak punya 620, sedekahnya 20. Jadi berapa? 620. Iya, 620. Bapak sedekah 20. Duitnya jadi berapa ya? 20. Oke teman-teman, saya balik lagi. Di sini berapa? kita bisa lihat ya secara jelas 800.000. ekspresi raut wajah muka Pak Anwar. Paham gak nih? Kalau menurut 20 saya dikali sih 10 ada 200. kelihatan Tambah saldo ekspresi, 600. Jadi apa namanya, terpaksa atau 800. kurang ya. Terlihat dari beberapa kalau kali Pak tadi, Anwar beliau sedekahnya juga salah 600, juga. jadi berapa? Oke, kita lanjut lagi. Ini kali 10 tambah ini. Berapa? Ini belum makan malam jadi nggak connect. Ini Pak Anwar dikali 10. 6 juta. Tambah ini. 6 juta 20. Oke. Kalau sedekah 20.000 ternyata jadi 800. Tapi kalau sedekah 6.020, 620, sedekah 600 menjadi 6.020. Oke, dari sini saja sudah fatal ya kalau menurut saya penafsiran beliau tentang ayat mengenai pelipat gandaan sedekah.
karena yang dimaksud itu adalah menurut kebanyakan ulama ya, yang dimaksud adalah pahala ya, ataupun mungkin kalau memang Allah memberi rezeki yang lebih, itu pun bonus karunia Allah. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh mendahului Allah gitu loh. Kita seperti mendikte Allah, kita seperti mempunyai teori sendiri ya, seperti yang diucapkan oleh Pak Ustadz ini ya, Pak Ustadz Yusuf Mansur ini, dengan mendikte sedekah 1 juta nanti bakal kembali 10 juta ya. Ini menurut saya sudah parah sih namanya. Ini yang saya namakan mungkin ini syubhat ya, karena memang ini samar ya, apa namanya, memang ada ayat lipat ganda sedekah ya, kalau nggak salah di surat Al-An'am 160 ya. Cuman kalian coba lihat Al-Quran yang ada terjemahannya, mungkin di aplikasi atau mungkin di Quran yang berbentuk buku gitu, mushaf, pasti tertulis di situ ada dalam kurung pahala ya. Itulah yang dimaksud. Pak Anwar pilih yang mana? Dan juga saya tambahkan, kemarin sudah dibahas dengan bersama Ustadz saya ya, Ustadz yang saya kenal, bahwa apa namanya, sedekah dengan cara istilahnya 50% mungkin dari uang yang kita punya atau mungkin seluruh tabungan kita, itu sama saja dengan mendolimi kita sendiri ya. Sedekah yang disukai Allah itu apa? Yaitu sedekah dengan cara sedikit-sedikit tapi konsisten, rutin, misalkan ya, setiap hari Jumat berapa puluh ribu gitu, atau setiap hari ya 5.000 gitu. Itu lebih disukai Allah daripada sekali brek semua tabungan diberikan. Dan penyerahannya itu juga tidak secara langsung ke fakir miskin ya, ke kaum duafa, ke anak yatim piatu, ke janda-janda yang membutuhkan ya. Dan menurut saya ini memang harus disebarkan, harus diluruskan ya teman-teman, supaya tidak ada kesalahpahaman dari penangkapan orang awam yang menonton tayangan ini ya, atau buku-buku yang sudah terlanjur tersebar. Seperti yang sudah dibuat oleh Pak Ustadz Tabrani Sabri ya, beliau membuat sebuah buku. Nanti saya cari dulu bukunya, saya kenal. Yang 6 juta Pak. Bener nih. Goyang Pak, ketemu Pak Ustadz Mansur nih Pak. Saya ulangi. Kalau sedekah 20, yang mantep dong. Goyang Pak, itu udah kerasa pasti mau dimorotin. Kalau sedekah 20, jadi 800. Tapi kalau sedekah 600, jadi 6 juta 20. Pilih yang mana? Pilih yang 6 juta Pak. Sebentar. Nih, pegang. Saya sudah janji dalam hati saya, kalau dia pilih yang 600, maka tiket ke Batam saya yang beliin. Mana Pak? Untuk membenarkan perkataannya, untuk membenarkan teorinya, seolah-olah dia menjadi pahlawan, seolah-olah beliau yang mengabulkan atau membenarkan teori tersebut ya, dengan cara membelikan tiket Pak Anwarin ke Batam, dan juga belum terkonfirmasi benar atau enggak ya. Dan juga semuanya termasuk pengusaha seperti yang ada namanya Pak Cahayawan, dan juga pengusaha Solo yang punya showroom 32 mobil tersebut ya, itu perlu dikonfirmasi kebenarannya. Dan apalagi diceritakan juga, disampaikan juga Pak Ustadz ini, Wirda anak beliau masih kecil sudah tahu merek mobil, sudah tahu Alphard. Hebat sekali. Dimana kan biasanya juga anak kecil ya masih suka main-main lah, belum mengerti masalah mobil kan. Didi mana Pak Didi? Pak Didi, tolong tiket Batam, nanti tagihannya ke saya. Silakan Pak. Lihat begitu kontan Allah berikan.
600.000 mana bisa dia pergi ke Batam? Kalau pakai Garuda kurang nih duitnya. Tapi saya yang beliin dia tiket. Subhanallah. Garuda nanti kita beli. Siapa yang mau dialog sama saya? Satu orang? Oke. Lihat, pertanyaannya beda. Siapa namanya? Fathul Munir. Munir. Oke, lihat. Pertanyaan ke beliau beda. Kalau Pak Anwar berapa uang di kantong? Kalau sama dia berapa tabungannya? Tabungan saya ada kurang lebih 10 juta. Oke, sip. 10 juta itu kalau disedekahin jadi 100. Iya, 10 juta kalau disedekahin, jang. Itu jadi 100. Iya. Bahkan kalau kita minta sama Allah diganti 700 kali lipat, maka menjadi berapa? 7 miliar. Langsung to the point. Kira-kira 10 juta mau dienolin apa mau disisain? Mau dinolin. Beliau mau sedekah 10 juta isi tabungannya. Subhanallah. Makasih mas. Iya. Lewat mana nanti? Hah? Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. Ya. Nah, ini juga masalah transparansi yang tidak dikatakan. Padahal Pak Munir ini sedekah 10 juta. Beliau berhak tentunya untuk mengetahui uangnya disedekahkan lewat apa, untuk siapa, ya. Tapi dijawab oleh Ustadz Yusuf Mansur nanti diumumin, oke? Dan satu lagi, dari awal ceramah sampai menjelang akhir ini ya, apakah kalian menemukan suatu kutipan ayat dari Ustadz Yusuf Mansur dan juga rujukan-rujukan ahli tafsir, misalkan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain misalkan ya, kemudian rujukan dari ulama-ulama salaf seperti Syekh Utsaimin, Syekh Ibnu Taimiyah misalkan, tidak disebutkan ya. Sangat jauh sekali dengan kajian-kajian yang biasa saya ikuti ya di masjid-masjid lokal, di masjid-masjid terdekat ya. Siapa yang mau ngenolin tabungannya? Oh iya, mau juga? Sini. Oke. Slogannya itu ngenolin tabungan ya. Coba kalau semua orang ya, satu kampung, satu keluarga mempraktekkan apa yang diucapkan oleh Ustadz Yusuf Mansur, apa jadinya? Dan tentunya kalau kita ingin rezeki yang melimpah ya, bisa kaya ya, tentunya itu juga harus dengan ikhtiar, dengan usaha. Usaha, doa itu sinergi ya. Usaha, doa dengan sedekah itu sinergi. Dan juga dilakukan dengan cara yang proporsional ya, tidak terlalu berlebihan. Kayak jadi ajang ria ya, ajang sombong ya, ajang pamer kekayaan ya. Dengan sedekah sekian banyak dilihat oleh ya ribuan orang yang hadir gitu kan. Subhanallah. Makasih mas. Padahal Iya. sedekah yang baik itu adalah Disedekahin lewat mana? Ya nanti diumumin. cara sembunyi-sembunyi ya. Siapa yang mau ngenolin tabungannya? Oh iya, mau juga? Sini. Hebat ini. Apanya? Iya, tinggal berapa? Tinggal kurang lebih 500.000 ada di ATM. Tepuk tangan dong. Oh, iya kok. 500.000 itu. 500.000. Nih sekali, sini, cek. Siapa di antara saudara, kan belum tentu semua punya toh. Siapa di antara saudara yang pengen punya duit cash 10 miliar rupiah? Oke, kalau pengen punya 10 miliar, lu sedekah 1 miliar dong. Ada enggak? Oke, kalau enggak ada, start dari 100 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 10 juta. Ada enggak? Kalau enggak ada, start dari 1 juta. Ada enggak? Enggak mungkin enggak ada. Kira-kira begitu. Lelang ya. Mulai perjalanan tuh mulai. 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang. Nah, apa itu yang dimaksud? Seng. Hah? 1 juta, seng jadi 10 juta. Seng jadi 100 juta. Apa maksudnya? Sulap. Kok seolah-olah kayak seperti Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, Masya Allah ya. Sedekah dalam Islam bukan seperti itu ya teman-teman ya.
saya terus terang merasa sedih lihat ini ya. 500 juta, sang, 5 miliar, sang. Apalagi beliau adalah terkenal gitu, mondar-mandir di TV. 1 juta ada nggak? Nggak mungkin, nggak ada. Kira-kira begitu. Mulai perjalanan tuh mulai, 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta, sang, 500 juta, sang, 5 miliar, sang, 50 miliar, subhanallah. Oke, makasih Mas. Ditanya, tapi boleh saya tanya? Uang berapa, tabungan boleh berapa, saya tanya? 500. Boleh. Kemudian mau ada punya mobil, motor? tanya lagi punya Motor. motor. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Tarik lagi. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Makasih ya. Siap. Coba saya pengen, barangkali ada satu orang yang luar biasa yang punya mobil yang mau dialog sama saya. Woi, di depan kita ini. Kasih tepuk tangan dulu. Mas siapa namanya? Rojak Bedugul. Rozak Bedugul. Itu Bedugul nama apa? Bedugul itu danau di Bali, tapi saya singkat Rojak Beduit, ganteng dan usaha lancar. Rozak Beduit, ganteng, usaha lancar. Iya. Oh Bedugul, ya Bedugul. So, saya visit dah. Mas, tadi saya bilang siapa di antara... Ya, ini aja yang terdokumentasi ya. Ya, dengan kamera. Sedangkan yang Pak Puspo saksikan itu, yang Pak Puspo sampaikan adalah yang kalau yang di kamera aja begini, gimana yang nggak pakai kamera, yang tidak terekam gitu. Saudara semua yang punya mobil yang pengen dialog sama saya. Mas, mobilnya apa? All New Avanza. All New Avanza. Kalau beliau salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Malam ini nih salaman sama saya, besok dia pakai mobil Alphard. Mengerti maksudnya? Kalau Mas Rozak mau sedekain itu Avanza, kita salaman, besok mobil Alphard bakal parkir. Kira-kira percaya nggak? Mobil Alphard parkir, mobil siapa? Insya Allah. Percaya nggak? Insya Allah. Percaya nggak? Percaya. Dengerin yang punya mobil. All New Avanza ini kalau dijual berapa duit? 168. 168 juta. Mas Rozak sedekahnya 68 aja. Atau sedekahnya 100 juta saja. Yang 68 jutanya buat sewa mobil Alphard. Lihat. Kalau mobil Alphard kita pakai dari tangan pemakai, maka insya Allah biaya sewanya itu kurang lebih 20 juta per bulan. Kalau beliau kemudian sewa mobil Alphard dengan anggaran 60 juta, beliau bisa pakai mobil Alphard itu 3 bulan. Tapi nggak ada yang nyewa, Ustadz. Tapi nggak ada yang nyewa. Oke, kalau nggak ada yang nyewain, mobil Kijang. Kijang itu kira-kira 10 juta udah paling baru. Berarti kalau Mas pakai mobil Kijang, sewanya itu bisa 6 bulan, betul? Ya. Saya kasih tahu cara seperti ini. Begitu sedekah nih Avanza, Mas nggak hilang mobil. Karena tetap punya mobil, yakni mobil Kijang. Bedanya, mobil Kijangnya ini sewaan. Oke? Bisa dipakai selama 6 bulan. Bagaimana kemudian nanti bulan ke-7? Bulan ke-7 kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti 100 juta dikali 10, 1 miliar. 1 miliar beli aja mobilnya lagi. Subhanallah. Mau salaman kira-kira? Subhanallah. 7 bulan disewain mobil Alphard. Aduh, ya kalau misalkan benar-benar dapat berapa, 100. Luar biasa ini. Mobil Avanza. Makasih Mas Rozak. Siap. Oke, pilihan ada di tangan saudara semua. Saya Yusuf Mansur
tidak ada hak buat saya untuk memaksa saudara-saudara semua bersedekah. Orang-orang miskin menunggu saudara semua. Kanan kiri saudara menunggu saudara semua. Banyak orang-orang susah sekitar saudara yang membutuhkan saudara semua. Hari ini saya cuma meminta kepada saudara semua, berpikir ulang tentang modal yang Allah berikan kepada kita semua. Buat apa mobil Avanza kira-kira kalau kemudian tidak dia beruseful? Dengan kita kemudian niagakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata beliau sudah tahu. Subhanallah, 100 juta itu bisa membahagiakan berapa ratus orang. Sudah bisa membahagiakan berapa ribu orang. Sudah bisa memberi makan berapa ribu orang. Subhanallah. Baik saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, saya tutup dengan satu kalimat kecil saja. Kita tidak memberi kepada Allah saja, Allah memberi kepada kita. Apalagi kita kemudian mau memberi kepada Allah, tentu Dia akan lebih memberi lagi kepada kita. Sebagai penutup, kita punya tausiah. Siapa di antara saudara yang tadi ngacung, saya juga ikutan mendahului. Kebetulan saya bawa nggak banyak ini. Saya bawa juga tidak banyak, tapi saya di mobil masih ada. Insya Allah saya pun ikut ngosongin untuk bersedekah pada malam hari ini. Semua di antara saudara semua maju ke depan, kita bersedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan turun ke bawah. Ada saya nak cerita sama Ustaz satu ya. Saya pun ada dari Malaysia. Malaysia. Saya dari Malaysia ingin membina masjid satu di Garut. Jadi Tepuk tangan buat Malaysia. Jadi sumbangan saya dekat Garut pada 9 hari bulan 10 saya akan pergi pada Garut. Subhanallah. Saya tunggu Pak, apa yang bisa saya bantu insya Allah. Terima kasih banyak. Jadi kalau satu-satu yang nak sumbang boleh Siap. Kita akan fasilitasi. Bu Syafi, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Salam. Saya pamit ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, itu tadi ya semua video full dari Ustadz Yusuf Mansur ya, sama Ustadz Yusuf Mansur tanpa saya potong ya. Dan itu pun cuma berlanjut doang ya. Jadi tidak ada maksud saya untuk maksudnya untuk tujuan tertentu ya. Ya, jadi tidak ada maksud saya untuk membelokkan substansi, membelokkan topik dari tema tersebut ya, tema Trump tersebut ya. Di sini sudah saya ringkas ya. Ada beberapa keajaiban yang dialami oleh Ustadz Yusuf Mansur ya. Yang pertama, beliau itu bisa bicara dengan semut ya, seperti Nabi Sulaiman. Coba bapak-bapak praktekin, ada semut di dinding, tangannya coba lo bawa. Diketawain sama anak-anak. Ya, pengalaman beliau di penjara memberi makan semut dengan setengah potong roti, lalu roti itu habis dimakan semut dalam hitungan menit. Nah, keajaibannya apa? Ada petugas yang katanya diduga itu malaikat ya, memberi 11 bungkus nasi padang, ulul alam ya. Itu benar atau tidak, karena beliau sendiri yang mengalami. Yang kedua, beliau sedekah 2 termos es ya, atau semua dagangannya ya. Kemudian di sini tidak dilanjutkan ceritanya seperti apa, tapi saya telusuri ada suatu artikel yang menyebutkan beliau itu sedekah 2 termos es, kemudian diberi oleh seseorang berupa gerobak. Lalu berlanjut gerobak tadi disediakan lagi, kemudian ada polisi yang mengajak beliau untuk berdakwah ya. Di sini semua tidak diceritakan ya peran Pak Puspo dulu ya. Selanjutnya beliau sedekah 3 juta ya, kemudian mendapat 3 juta itu juga dengan niat ingin mobil ya. Kemudian ternyata ada keajaiban, temannya memberi mobil gratis Ford ya. Kalau memberi emang gratis, Ford tahun 91 ya. Mobil Ford 91 disedekahin lagi, kemudian dapat keajaiban lagi, ganti mobil Escudo. Mobil Escudo disedekahin lagi, kemudian mendapat ganti mobil Mercy tahun 88 ya. Kemudian Mercy tahun 88 disedekahin lagi, mendapat Honda Accord VTAL ya. Kemudian ada lagi sedekah mobil Serena, dapat ganti mobil Alphard. Ada lagi sedekah 600 juta, mendapat keajaiban kontrak TV senilai 9 miliar ya. Kemudian di sini juga saya simpulkan ya,
sedekah dari penonton ya yang disebutkan oleh Ustadz Yusuf Mansur. Satu berupa mobil Mercy CLS ya dari Bu Selfie ya, lumayan loh harganya itu. Kemudian 600.000 dari Pak Anwar, 10 juta dari Pak Munir ya. Kemudian All New Avanza dari Pak Rozak Bedugul. Kemudian ada lagi tadi yang Datuk-datuk dari Malaysia itu tadi, dekat apa tadi ya, tanpa apa gitu ya. Dan itu pun belum termasuk penonton-penonton yang turun untuk memberi sedekah ya ke panggung di pantai gitu ya. Oke teman-teman, di sini saya tidak bermaksud untuk mengatakan Ustadz Yusuf Mansur berbohong, karena beliaulah sendiri yang mengalami ya, jadi perlu konfirmasi sendiri ke beliau kalau memang ingin mencari bukti. Kemudian tadi terkait dengan pengusaha-pengusaha bernama Pak Cahyawan dan kemudian apalagi pengusaha dari Solo yang punya 32 showroom mobil ya, itu perlu dikonfirmasi kalau itu memang benar. Tapi saya tidak akan berkomentar itu benar atau tidak, cuman saya bilang itu luar biasa. Yang saya tangkap di sini juga adalah kemampuan Ustadz Yusuf Mansur dalam membuat penonton atau membuat jamaah itu terpukau dengan retorika, dengan apa yang dia sampaikan, dengan kisah-kisah yang beliau sampaikan ya, sampai akhirnya ada yang berani sedekah mobil, ada yang berani sedekah sekian puluh juta ya. Dan itu pun saya justru tidak bisa mengatakan berpendapat ya kalau ini ceramah ya. Justru ini adalah kumpulan cerita ya. Kalau ceramah dari seorang ustadz, tokoh agama, tentunya bertujuan untuk mendekatkan kita kepada Allah, tetapi yang beliau sampaikan adalah lebih ya mendorong untuk bersedekah tetapi dengan niat dunia. Jadi orientasinya itu dunia semuanya, tidak ada dorongan, tidak ada ajakan untuk memohon ampunan kepada Allah ya, memohon surganya Allah ya, untuk mengharap ridho Allah, tetapi selalu motivasinya itu adalah dunia, kekayaan, yang mana jika selalu itu yang disampaikan maka itu tidak baik ya teman-teman. Jadi seorang ustadz harusnya bisa mengajak jamaah umat Islam untuk kembali kepada Allah ya. Dunia ini apalah, dunia hanya sementara, akhirat yang selama-lamanya. Oke teman-teman, terserah, itu adalah pendapat saya pribadi. Saya tidak mengatakan Ustadz Yusuf Mansur berbohong, tapi kalaupun memang benar, itu juga perlu terkonfirmasi semua apa yang dia ceritakan, termasuk pengusaha-pengusaha yang dia sebutkan ya. Kemudian harusnya ditampilkan berupa mungkin tayangan slide-slide gambar-gambar gitu harusnya ya, tapi tidak ada satupun disampaikan. Oke teman-teman, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.